Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Kali ini kita lagi ada di Museum Fathahillah. Sebelum mulai masuk menjelajahi Museum Fathahillah, kita mau perkenalan dulu nih. Pertama, kenalin nama saya Kaya Alicia. Aku Anissa Salsabila. Aku Nadia Jaira Putri. Saya Saputra. Saya Rafa Sultan. Saya Irfan. Kita dari kelas 9I. Kalau gitu langsung aja disaksikan gimana kita menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam museum ini. Oke, di sini kita bisa lihat ada lukisan Van der Para. Lukisan ini lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Van der Para digambarkan dalam posisi tegak gagah dengan memegang tongkat komando. Ia tampak mengenakan pakaian mewah yang mencerminkan kekuasaannya. Di belakangnya terdapat pemandangan bangunan seperti laut, kemungkinan besar merupakan Batavia. Van der Para sendiri pemimpin Batavia pada tahun 1761. Ia merupakan sosok yang sangat religius. Meskipun begitu, ia juga dikenal sebagai orang yang menyukai kemewahan dan kekayaan. 5 orang anggota Dewan Hindia pernah menuliskan keluhan dalam dokumen rahasia akan nepotisme dan korupsi yang dilakukan Van der Para. Beragam fasilitas dan keuntungan diberikan kepada anggota keluarganya, sedangkan korupsi berkembang pesat pada masa kepemimpinannya. Van der Para sendiri meninggal dunia pada tahun 1775 di Walterveden atau lapangan bantai. Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan mata uang pertama yang ada di Indonesia.
Namanya itu uang kertas setelah kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membangun negara. Salah satunya membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama pemerintah Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kedaulatan negara dan membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. ORI sendiri dicetak di Yogyakarta dengan bentuk dan desain yang masih sangatlah sederhana. Setelah penetapan di Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, tugas mencetak uang kertas kemudian diberikan kepada Bank Indonesia. Sedangkan uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Tanggal 11 September 1508, Raja Portugal yaitu Raja Manuel mengirim Leopoldo di Sukuere dengan rombongan yang mendarat di Melaka. Awalnya utusan ini disebut baik oleh Sultan Melaka, namun akhirnya 18 orang berbangsa Portugis telah ditangkap dan dipenjara di Malaka. Senjata api. Sejarah senjata api berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menggunakan senjata dengan bubuk mesiu untuk melawan tentara Mongol yang menyerang utara Cina. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan invasi mereka ke Jepang. Rekaman kehidupan di Batavia dalam sekretasa dan litografi. Litografi merupakan sebuah metode untuk mencetak pada permukaan yang halus. Metode ini ditemukan pada tahun 1176 oleh seorang penulis dari Batavia, Alois Senevalde. Litografi digambar dengan menggunakan pensil, minyak, krayon atau cat minyak khusus. Cetakan litografi paling awal dibuat dengan menggunakan batu kapur Batavia. Sejarah litografi di Indonesia dimulai pada FOC membutuhkan pelukis untuk keperluan eksplorasi dan dokumentasi paruh kedua abad 17. Berkat litografi hingga saat ini rekaman kehidupan masa Hindia Belanda di Batavia masih dapat disaksikan, mulai dari gambaran alam, bangunan-bangunan bersejarah hingga kehidupan berbagai lapis masyarakat yang mewarnai setiap sudut kota. Di sini ada pedang keadilan. Pedang ini digunakan untuk mengeksekusi orang yang telah mendapat vonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan. Panjang pedang 106 cm dan lebarnya 5,5 cm. Bagian pegangan dibungkus kawat tembaga supaya genggamnya kuat. Pedang keadilan ini tidak ditampilkan sendirian. Ada satu pedang lain yang hampir sama dengan pedang ini di dalam lemari tersendiri. Sekarang disimpan di ruang penyimpanan. Menurut ahli sejarah Casey Kreuk dalam tulisannya tahun 1930, satu pedang dimiliki Dewan Pengadilan, yang lain dimiliki Dewan Kota Raja. Kedua pedang ini pada masa lalu dipakai oleh seorang algojo yang kemungkinan besar adalah orang Jerman, karena pada kedua pedang itu terdapat inskripsi berbahasa Jerman. Salah satu dari inskripsi itu adalah peringatan untuk tidak berbuat salah. Inskripsi yang lain memperlihatkan rasa kasihan. God tell
Dem Armen Sunden das Barnet. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.